Selamanya kau tetap Tuhan. Selamanya kau tetap Allah. Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali menyapa Anda. Kiranya Anda selalu diberkat oleh Tuhan dengan luar biasa. Kali ini saya hadir dengan menyampaikan firman Tuhan buat kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan buat kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini yaitu saya akan sampaikan mengenai don't be afraid. Jangan takut. Don't be afraid. Jangan takut. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa rasa takut adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dan dapat dikatakan bahwa rasa takut itu adalah salah satu insting tertua manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kita melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 10, ketika manusia mulai jatuh dalam dosa, mereka hidup dalam sebuah ketakutan yang sangat hebat, hidup dalam sebuah ketakutan yang sangat mengerikan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu artinya karena dosalah maka ketakutan mulai merasuki hidup manusia. Sebab sebelumnya manusia hidup dalam sukacita dan kemuliaan Allah, hidup bersama Allah, menikmati sebuah persekutuan bersama dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi, saudara dikasih oleh Tuhan? Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, maka ada ketakutan yang sangat hebat menjadi bagian hidup manusia. Sekalipun mereka beriman kepada Tuhan, tetapi faktanya mereka masih tetap hidup dalam sebuah rasa ketakutan yang sangat mengerikan. Umat Allah sedang dalam kondisi pembuangan di negeri Babel. Dan karena itu mereka terus berdoa minta pertolongan Tuhan untuk membebaskan mereka. Dan kita melihat pada waktu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, pada waktu mereka dibuang dalam pembuangan di Babel, saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan berkata, jangan takut. Artinya Tuhan siap untuk membela mereka. Tuhan siap untuk menyelamatkan mereka. Tuhan siap untuk membebaskan mereka. Dan melalui Nabi Yesaya, Tuhan meminta agar umatnya tetap setia dan percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Asalkan mereka jangan takut. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Karena ketakutan itu dapat mengecilkan iman kita. Ketakutan dapat mempersempit energi positif dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Yesaya telah bernubuat bahwa Tuhan akan menolong umat Israel dengan mengirim seorang penolong dari timur. Dia adalah Raja Koreshi dari Persia, yaitu pada abad 559 sampai 530 sebelum Masehi. Dan nubuat itu terjadi 150 tahun kemudian sebelum kelahiran Raja Koreshi. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, raja inilah yang kemudian membebaskan umat Israel dari tangan Raja Babel, yaitu dari tangan Raja Nebukadnezar. Janji ini disampaikan Tuhan saat bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babel. Janji yang sama ditunjukkan bagi saudara dan saya. Janji yang sama juga ditunjukkan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, yaitu jangan takut. Jangan takut dengan situasi, kondisi, keadaan apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara, Tuhan sanggup membela saudara, Tuhan sanggup memelihara hidup saudara, Tuhan sanggup melindungi saudara. Yang penting saudara jangan takut, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap bersandar kepada kedaulatan Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan baik. Ketika Tuhan berkata, jangan takut, don't be afraid, maka itu berarti saudara dikasih oleh Tuhan. Itu artinya pertama, bahwa Tuhan memperhatikan hidup kita. Sekali lagi, itu artinya Tuhan sanggup memperhatikan hidup kita. Dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Sekali lagi Tuhan berkata begini, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, wajah dan pandangan Tuhan itu tertuju kepada kita. Wajah dan pandangan Tuhan tertuju kepada mereka yang berseru kepada Tuhan siang dan malam.
Sama seperti Tuhan telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat Israel di tanah Mesir, dan telah mendengar seruan mereka yang meminta tolong. Demikian juga Tuhan pasti memperhatikan kehidupan kita di saat kita berseru meminta pertolongan Tuhan, di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita berserah penuh kepada kedaulatan Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali Tuhan berkata jangan takut, itu artinya yang kedua, Tuhan berkata jangan takut, itu artinya Tuhan mengenal isi hati kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, itu artinya Tuhan mengenal isi hati saudara dan saya. Tuhan mengenal apa yang ada dalam kehidupanmu saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tuhan mengenal kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 9 bagian A berkata begini, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Sekali lagi, Wahyu 2 ayat 9a berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Saudara dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan itu tidak hanya sebatas tahu. Tuhan tidak hanya sebatas mengetahui. Tuhan tidak hanya sebatas melihat. Tapi Tuhan turut bekerja. Tuhan campur tangan untuk menolong kehidupan anak-anaknya, kehidupan umat-umat pilihannya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tidak ada yang dapat tersembunyi di hadapannya. Tuhan tahu kesusahan dan kemiskinan kita. Tuhan tahu penderitaan hidup kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Bahkan fitnahan yang menimpa kita pun Tuhan mengetahuinya semuanya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata jangan takut. Yang ketiga, saudara, kata jangan takut itu artinya, perhatikan baik, itu artinya Tuhan sangat peduli dengan hidup kita. Sekali lagi, itu artinya Tuhan sangat peduli dengan hidup kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saat kita merasa ditinggalkan sendirian, ingat masih ada seorang yang memperhatikan dan sangat peduli kepada kita. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat sejati. Dialah Allah Immanuel yang menyertai kita sepanjang masa. Yang penting saudara jangan takut, tapi libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Dan yang keempat, saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan berkata jangan takut, itu artinya, yang keempat saudara, itu artinya Tuhan menjamin kehidupan saudara dan saya. Tuhan menjamin kehidupan kita. Dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 berkata begini, saudara dikasih oleh Tuhan, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Sekali lagi, demikian pula Yesus Kristus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Haleluya, haleluya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dijamin dapat menerima seutuhnya janji-janji Allah buat kehidupan kita. Sekali lagi, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dijamin dapat menerima seutuhnya janji-janji Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kelima, sekali lagi yang kelima, Tuhan berkata, Tuhan berpesan, jangan takut. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Yang keempat itu artinya, Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan berkata jangan takut, saudara, itu bukan berarti Tuhan tinggalkan kita begitu saja. Tuhan membiarkan begitu saja. Tapi Tuhan bertanggung jawab penuh atas seluruh kehidupan kita. Perhatikan baik saudara, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Jadi apapun yang kita hadapi, saudara, Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan turut bekerja di dalamnya dengan satu tujuan, untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, untuk mendatangkan kemuliaan dan kehormatan bagi nama Dia di atas segala-galanya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saat Tuhan berkata jangan takut, artinya Tuhan menyatakan siap untuk bertanggung jawab atas segenap kehidupan kita. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia senantiasa menepati janjinya. Ketika Ia berfirman, Ia pasti melakukannya dan pasti untuk menempatinya setiap janjinya dalam hidup kita. Asalkan kita membuka diri untuk penggenapan janji-janji Tuhan, membuka diri untuk penggenapan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu saudara dikasih oleh Tuhan, rencana Tuhan itulah rencana yang terbaik. Rancangan Tuhan itulah rancangan yang termulia buat kehidupan saudara dan saya. Kita melihat bagaimana Tuhan telah merancangkan kehidupan umat Israel. Ialah menjadi suatu umat perjanjian, menjadi suatu umat Allah yang diberkati, menjadi suatu umat Allah yang terpilih imamat rajani. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Nah, sekarang kita perhatiin baik. Tadi saya berbicara mengenai bagiannya Tuhan. Bahwa Tuhan, kalau Tuhan berkata jangan takut, artinya Tuhan siap bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan siap memelihara hidup kita. Tuhan siap menolong kita. Tuhan siap untuk membela kita. Tuhan siap untuk menyelamatkan kita. Nah, sekarang saya mau sampaikan mengenai bagian kita. Apa reaksi kita yang kita harapkan terhadap janji Tuhan? Tuhan berkata jangan takut. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, bagian kita yang pertama adalah saudara, ialah hormatilah Tuhan di atas segala-galanya. Yosua pasal yang ke-7 ayat 19 berkata begini, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku dan apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Sekali lagi dikatakan, hormatilah Tuhan Allah Israel. Jadi bagian kita saudara, bagian saudara dan saya adalah menghormatilah Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Menghormatilah kekudusan Tuhan, menghormatilah kemuliaan Tuhan, menghormatilah kedaulatan Tuhan. Itulah bagian kita saudara dikasih oleh Tuhan. Pada waktu kita menghormati Tuhan saudara, maka Tuhan akan bertakhta dalam kehidupan kita. Dia menjadi kurios dalam kehidupan kita. Dia memerintah atas kita. Dia bermegah atas hidup kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bagian kita. Yang kedua adalah percaya 100%. Sekali lagi, percaya 100% akan penyertaan Tuhan. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir, tapi percayalah 100% atas penyertaan dan pembelaan Tuhan yang sempurna buat kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima tugas untuk sekali lagi saudara, ketika Yesaya menerima tugas untuk memimpin bangsa Israel keluar dari ketika Musa menerima tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, modal Musa hanya satu, yaitu percaya sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan sepanjang perjalanan mereka. Sekali lagi, pada waktu Tuhan memanggil Musa untuk memimpin umat Allah, memimpin Bani Israel, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju kepada tanah perjanjian. Saudara dikasih oleh Tuhan, ialah tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Saudara dikasih oleh Tuhan, modal Musa hanya satu, ialah dia percaya sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan sepanjang perjalanan mereka. Musa percaya akan penyertaan pembelaan Tuhan. Nah, saudara dikasih, demikian juga saudara dan saya. Modal kita hanya satu, saudara, percaya 100% akan pertolongan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Jangan pernah meragukan kedaulatan Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bagian kita yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan. Bagian kita adalah dekatkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi, bagian kita yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Yakobus pasal yang keempat ayat 8 bagian A berkata begini, saudara dikasih oleh Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi, dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 8 bagian A berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekatkan kepadamu. Jadi bagian kita adalah mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun mendekat kepada kita. Waktu kita makin dekat dengan Tuhan, Tuhan makin dekat dengan kita, saudara. Artinya harus adanya sebuah persekutuan, adanya sebuah intimasi with God, adanya sebuah persekutuan pribadi dengan Tuhan, adanya sebuah kehidupan doa yang sangat erat dengan Tuhan, adanya sebuah pergaulan yang erat dengan Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa Musa juga adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Daud adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dan ketika mereka adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan pun makin dekat dengan mereka. Demikian juga saudara dan saya, ketika kita makin bergaul karib dengan Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan mendekat kepada kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pastikan kita senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan di dalam kehidupan doa kita sehari-hari. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, yang keempat, bagian kita yang keempat ialah prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Apa yang menjadi prioritas saudara saat ini? Harta kekayaan, ekonomi, keuangan, atau hal-hal yang bersifat sementara. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, melalui firman Tuhan saya mengingatkan kepada saudara, biarlah mari kita menjadikan Tuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Kalau kita memprioritaskan Tuhan menjadi yang terutama dalam kehidupan kita, maka saya percaya Tuhan juga prioritas atas hidup kita, untuk memberkati kita, menolong kita, melindungi kita, dan memelihara kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, jadikan Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Dan lihat berkat apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupanmu, maka apa yang kau lihat, engkau akan mengalami keajaiban Tuhan, engkau akan mengalami campur tangan Tuhan, engkau akan mengalami pertolongan Tuhan, engkau akan mengalami kuasa Tuhan.
Sekali lagi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadikan Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan saudara, maka saudara akan melihat berkat dan kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan saudara. Janji dan jaminan Tuhan yang luar biasa yang terkandung dalam kata jangan takut ditunjukkan bagi saudara dan saya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya ialah sudahkah kita meresponinya dengan benar mengenai jangan takut? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus bersamamu, aku tidak takut terhadap apapun yang menanti di depan. Aku percaya bahwa bersama Tuhan semua dapat aku selesaikan dengan baik. Aku percaya bahwa bersama Tuhan, Tuhan sanggup memelihara, melindungi, menolong, menjaga, dan memberkati hidupku, memberkati rumah tanggaku, memberkati pelayananku, memberkati pekerjaanku, memberkati usaha dan bisnisku. Sebab bersama Tuhan ada jaminan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.